Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Rizky Alifasyah dan dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan penelitian tentang rekomendasi pemilihan minat studi menggunakan metode Mamdani pada program studi Sistem Informasi FTI Universitas Mercubuana Yogyakarta yang ditulis oleh Ani Fauzan Rozi dan Agus Sidik Purnomo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konten atau isi yang dimuat dalam penelitian ini terlebih dahulu. Secara garis besar, penelitian ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah problem, yang mencakup latar belakang atau masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah method, yang berisi gambaran secara garis besar mengenai metode dan tahap penelitian. Yang ketiga adalah result yang berisi pembahasan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pada bagian pertama atau bagian problem, peneliti menjelaskan bahwa masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyaknya tawaran mata kuliah yang sejalan dengan minat yang ditawarkan, sehingga mengakibatkan kebingungan mahasiswa Sistem Informasi FTI UMBY dalam penentuan konsentrasi atau minat studi secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem rekomendasi konsentrasi studi yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Logika Fuzzy adalah memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Himpunan Fuzzy adalah kumpulan prinsip matematika yang menggambarkan pengetahuan berdasarkan suatu derajat keanggotaan, dibandingkan hanya menggunakan derajat kosong atau 1 seperti logika biner klasik. Metode Mamdani atau metode Max-Min ini adalah salah satu teknik dari inferensi Fuzzy. Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama yaitu fase inteligensi. Fase ini merupakan fase pemindaian lingkungan yang mencakup identifikasi situasi atau identifikasi peluang masalah. Terdapat 2 analisis dalam fase ini. Pertama yaitu analisis kebutuhan input, yaitu analisis berdasarkan data mahasiswa, transkrip nilai, dan kurikulum yang kemudian disesuaikan dengan role dari Fuzzy. Yang kedua adalah analisis kebutuhan output, yang merupakan hasil perhitungan data pokok dan keterangan hasil output, seperti sistem informasi medik, sistem informasi mobile multimedia, sistem informasi akuntansi, atau sistem informasi manajemen. Fase kedua adalah fase desain, di mana peneliti merancang basis pengetahuan pada Fuzzy inferensi yang meliputi variabel input, output, dan keanggotaannya. Peneliti juga membuat tabel relasi antar data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan pada gambar sebelah kiri merupakan fungsi keanggotaan untuk variabel input, sementara pada gambar sebelah kanan merupakan fungsi keanggotaan untuk variabel output yang memiliki perhitungan sebagai berikut. Terdapat 4 derajat keanggotaan untuk variabel input. Yang pertama adalah kurang baik, lalu cukup, baik, dan sangat baik. Sementara untuk variabel output terdapat 2 derajat keanggotaan, yaitu rekomendasi ya dan rekomendasi tidak. Setelah menyelesaikan tahap kedua atau tahap desain, selanjutnya penelitian akan masuk ke fase pilihan. Secara garis besar, dalam fase ini terdapat 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu pembentukan himpunan tiap variabel, perhitungan inferensi, lalu defusifikasi dengan z-score, untuk menentukan minat studi. Setelah 3 langkah tersebut diselesaikan, tahap selanjutnya adalah fase implementasi dengan workflow sebagai berikut. Setelah slide ini, saya akan menjelaskan hasil yang didapat oleh peneliti. Berdasarkan paparan singkat yang sudah saya sampaikan mengenai metode atau tahapan yang digunakan oleh peneliti, case
atau kasus data yang diolah dalam metode Mamdani pada logika fusi ini adalah data mahasiswa sebagai berikut. Pada tabel tersebut, terdapat 20 sampel dengan nilai untuk setiap variabel A hingga J. Selanjutnya adalah proses fusifikasi. Namun sebelum masuk ke tahap fusifikasi, peneliti akan menentukan satu sampel sebagai nilai untuk setiap variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, dilakukan proses fusifikasi terhadap nilai dalam variabel A sampai variabel J yang menggunakan fungsi keanggotaan berdasarkan gambar 2 yang memiliki hasil sebagai berikut. Dari proses fusifikasi ini, diperoleh 12 jumlah variabel. Pertama, variabel A dengan keterangan sangat baik memiliki derajat keanggotaan 1. Variabel B dengan keterangan sangat baik memiliki derajat keanggotaan 1. Variabel C dengan keterangan baik memiliki derajat keanggotaan 0, dan seterusnya. Setelah hasil tersebut diperoleh, selanjutnya adalah tahap inferensi dengan aturan conjunction dan disjunction. Aturan conjunction yaitu mengambil nilai min untuk masing-masing status nilai variabel A hingga variabel J yang menghasilkan dua rules, yaitu jika derajat keanggotaan variabel A, B, H, I, dan J sama dengan 1, maka status rekomendasinya adalah ya. Sementara aturan disjunction adalah mengambil nilai max dari semua status rekomendasi yang sama, yang menghasilkan rule, rekomendasi adalah ya dan rekomendasi adalah ya, sehingga nilai max untuk status rekomendasi adalah ya. Kemudian dilakukan proses defusifikasi dengan menggunakan model Mamdani, yaitu dengan melakukan konversi himpunan fusi output ke dalam bentuk crisp dengan metode LOM atau largest of maximum, yaitu metode untuk mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel 6. Lalu, perhitungan nilai z-score berdasarkan masing-masing nilai maksimum rekomendasi pada gambar 9. Dari tabel hasil agregasi dan rule yang dihasilkan pada proses inferensi, diperoleh nilai derajat keanggotaan tertinggi, yaitu status rekomendasi ya, sehingga sampel mahasiswa dengan nama Citrasari Nirsam Priyatni direkomendasikan untuk mengambil minat studi manajemen dengan nilai 75. Tabel berikut menunjukkan hasil rekomendasi keseluruhan dari 20 data mahasiswa. Sementara tabel berikut berisi validasi hasil dengan menunjukkan perbandingan penentuan rekomendasi dari masing-masing dosen pembimbing akademik dan penentuan rekomendasi menggunakan metode fusi Mamdani. Berdasarkan 20 data yang diuji, diperoleh 19 data yang sesuai dan 1 data yang tidak sesuai. Dengan demikian, perhitungan presentase kinerja dan akurasi sistem yaitu sebesar 95%. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.